Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jian Siti Sahriah dari kelas 12 MIPA 2 akan mempresentasikan biografi Liman Pong. Liman Pong adalah pelukis Maesatro terkenal kelahiran Guangzhou, Cina tahun 1913. Liman Pong sejak kecil sudah ditinggal oleh ayahnya yang bernama Li Lingkai, seorang pedagang. Ayahnya bersama Liman Pong merantau dan menetap di Singapura dan meninggal dunia tahun 1930. Kehidupannya sangat sulit, di mana ia harus bisa menghidupi keluarganya. Maka ia pun hijrah ke Indonesia memulai petualangan baru. Hampir 33 tahun ia tinggal di Indonesia, mendedikasikan dirinya sebagai pelukis. Ikan mas koki menjadi tema yang disukainya. Hal itu juga sempat dipelajarinya dari guru lukis yang bernama Lingnan. Pernah menjadi tawanan Perang Dunia II era Jepang tahun 1942 selama 6 bulan setelah diselamatkan Opsir Takahashi Masao. Setelah Indonesia merdeka, ia dijadikan Soekarno sebagai pelukis istana sejak tahun 1961. Pada tahun 1964, ia ditugaskan menyusun buku sebanyak 5 edisi dengan judul Lukisan-lukisan dan patung dari koleksi Presiden Soekarno dari Republik Indonesia. Karya lukisan Liman Pong sebagai pelopor lukisan Asia Tenggara ini terekam dalam buku berjudul Liman Pong, Oil Paintings, volume 1 dan 2, dan diterbitkan Museum Art Retreat, digarap oleh Agus Dermawante dan editornya Sion Teja. Kedua buku tersebut berjumlah 700 halaman dengan 471 titel lukisan milik banyak kolektor dari seluruh dunia. Karir melukisnya mulai muncul saat pameran di Belanda tahun 1936 ketika diundang Asosiasi Hindia Belanda Timur sebagai pelukis otodidak. Pameran ini membuat seniman Belanda marah karena di luar kebiasaan mengundang pelukis luar, terutama Asia. Aktivitas Liman Pong semakin maju. Ia mengadakan pameran di Jakarta dan Bandung pada tahun 1941. Semua hasil lukisannya tentang Bali sejak 1940-an. Itu pun sukses digelarnya. Kiprah Liman Pong di tengah pusaran seni Indonesia tak bisa dipandang sebelah mata, sebab kecintaannya pada Nusantara ini terbilang kental budaya Timur Asia Tenggara. Sejak tahun 1949, setelah mendapat beasiswa Kursif Malino belajar di Holland selama 3 tahun, kemampuan bakat melukisnya semakin melejit. Soal teknik dan pemilihan tema pun ia tak sembarangan. Banyak lukisannya yang telah menjadi koleksi Soekarno. Soekarno juga menganugerahinya warga negara pribumi atau WNI karena Liman Pong dianggap mampu mencerahkan seni rupa dan politik setelah situasi perang revolusi. Bersama rekannya, Lim Wasim, produktivitas Liman Pong menciptakan karya meningkat lagi di tengah protokoler Istana Negara. Namun setelah era politik masa Soekarno beralih ke Soeharto, kiprah Liman Pong kurang kondusif. Ia dituduh beraliran komunis dan pada akhirnya ia pergi ke Singapura pada tahun 1970. Di sini ia malah dianggap sebagai pelukis besar negara Singa tersebut, sebelum akhirnya tahun 1985 kembali ke Indonesia. Pada saat usianya sudah renta, tahun 1980 mengidap komplikasi penyakit. Selepas menghadang penyakit pada tahun 1980 sampai 1988, akhirnya Liman Pong menyerah kepada takdir, pergi menemui Tuhannya pada tanggal 3 April tahun 1988. Karya lukisan Liman Pong tak hanya tentang fauna tetapi juga ada topik lain seperti potret, penari, panorama alam, pasar, dan halayan. Liman Pong termasuk pelukis beraliran realisme yang lebih menonjolkan kemiripan sehingga mudah dicerna. Lukisan Goldfish karya Liman Pong bukanlah karya biasa tetapi ia banyak menyimpan sejumlah kisah. Kisah unik yang dikreasikan lewat simbol-simbol koi yang beraneka warna-warni.